Oke, jadi ini adalah top 10 untuk anime mingguan dari Anitrend gitu kan. Jadi ini udah masuk minggu ketiga dan ini adalah 10 top anime of the week gitu kan. Jadi periodenya itu tanggal 24 Juli sampai tanggal 31 Juli gitu kan. Jadi di akhir bulan Juli. Ya jadi di sini Licorice masih mimpin gitu kan, masih mimpin di posisi pertama gitu kan. Kenapa? Ya karena ini luar biasa banget animenya. One Picture bener-bener cakep banget gitu kan. Walaupun di episode terakhir kita nemuin suatu fakta yang bisa bikin kita tuh kena mental gitu kan mengenai jantungnya dari si Siesta. Salah, jantungnya dari si Cisato gitu kan. Dan ya ini bakalan menarik banget dan kedepannya kita bakalan disuguhkan lagi episode-episode yang mungkin tidak terduga gitu kan, fakta-fakta menarik yang dibanjiri gitu kan di episode-episode mendatang gitu kan, karena memang dari episode ke apa ya, episode keempat gitu kan, episode ketiga tuh kita tuh kayak animenya tuh storynya tuh kayak dianggap enteng banget, tapi tuh di akhir-akhir ataupun di bagian-bagian tertentu itu di apa ya, ditumpuk semua informasi di situ, kayak waktu di episode 4 penampilannya dari si Majima gitu kan, terus di episode 5 mengenai jantungnya dari si Chisato, itu benar-benar kayak sesuatu yang sangat-sangat bikin kita tuh kena mental lah gitu kan kalau ngikutin animenya dari Licorice Sequel ini. Jadi ini ya, aku bisa bilang ini layak lah berada di posisi tiga besar ataupun lima besar untuk musim ini. Licorice Recoil cakep lah gitu kan. Semoga mereka konsisten dengan story original mereka, dan ya paling yang kutakutin adalah eksekusi finalnya nanti, karena kalau sudah storynya dibangun begitu padat dan begitu memikat gitu kan, takutnya nanti endingnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Tapi ya semoga aja mereka udah mikirin ending yang paling pas untuk merekap seluruh cerita dari animenya Licorice Recoil, karena memang kemungkinan besar nggak bakalan ada season 2 nya gitu. Makanya mereka langsung jual BD ketika animenya itu selesai gitu nantinya di episode 13. Terus di episode kedua ada Classroom of the Elite, jadi ini udah balik lagi lah Classroom of the Elite. Dan ya seperti yang kalian tahu lah, kalau di musim ini Classroom itu benar-benar sangat banyak banget ditunggu oleh para fansnya pembahasannya, walaupun banyak banget apa ya, light novel leader ataupun orang-orang yang sudah baca light novelnya tuh udah tahu storynya, tapi tetap ditunggu adaptasi animenya gitu kan, karena pengen nonton yang namanya tuh Slebeu gitu kan, Ayano Koji gitu kan, karena memang ini masih relate banget mungkin ya bagi sebagian orang atau fansnya Chote mengenai animenya dari Classroom of the Elite gitu kan, karena memang luar biasa banget lah Chote ini, karena anime yang ditunggu-tunggu dan bakalan dapat season 3-nya nanti di tahun depan. Terus di posisi ketiga ada Call of the Night atau Yofukashi no Uta, yang mana ini animenya sendiri tuh kalau di Indo kayaknya sepi banget gitu kan. Tapi bisa masuk tiga besar dan kayaknya memang pasarnya itu di luar, karena memang platformnya sendiri untuk penayangannya itu adalah platform yang bisa dibilang tuh mahal gitu kan. Ada di Amazon Prime dan juga ada di Netflix, yang kemungkinan kalau kalian nonton di sana tuh harus yang namanya itu berlangganan gitu kan. Ya walaupun ada situs-situs bajakan yang nyediain ini anime, tapi dengan eksklusivitas mereka tuh kayaknya memang pasarnya mereka tuh benar-benar di luar lah gitu. Tapi ya Nanakusa mantep gitu kan. Terus masuk nih lagi satu anime yang sebenarnya underrated gitu kan, dan banyak banget yang suka dengan art style fightingnya, yaitu RWBA gitu kan, Ice Queendom gitu kan. Jadi ini anime benar-benar epic banget untuk visualnya. Kalau kalian pengen coba nonton, nonton aja, karena ya mantep dah gitu kan, benar-benar memanjakan mata gitu kan. Dan sekarang masuk langsung berada di chart nomor 4 gitu. Terus ada si Yume dengan Surekano-nya gitu kan. Jadi Surekano tetap bertahan di lima besar, karena memang anime tipikal-tipikal kayak gini tuh ya bakalan tetap berada di 10 besar, karena ada aja yang nonton gitu, ada aja yang voting mengenai Yume, karena yang dijual adalah ke apa ya, PG-13-nya, atau mungkin bisa dibilang adalah keuuan, atau mungkin ya desain-desain dari karakter wanitanya yang mungkin cukup cukup kawaii, karena disediakan juga, bukan disediakan sih, digarap juga sama Project Number 9, karena terkenal dengan art style-nya yang sangat-sangat apa ya, bisa dibilang tuh halus banget gitu kan. Jadi ya mungkin animenya dari Surekano bakal tetap berada di 10 besar sampai akhir episodenya nanti di musim ini gitu kan.
Dan kemungkinan kedepannya bakal banyak adaptasi-adaptasi anime dengan temanya step mother gitu kan, step daughter gitu kan, step sister lah gitu, kayak step-step gitu lah. Bakalan banyak kedepannya karena banyak light novel yang diadaptasikan dengan plot yang hampir-hampir sama gitu. Terus Angry Kiss turun 2 peringkat walaupun minggu ini benar-benar si Ayano tuh apa ya bisa bikin beranda Instagram kalian itu penuh dengan gambar dia gitu kan. Tapi ya karena emang Angry Kiss harus rela lah turun 2 peringkat karena ya karena walaupun storynya udah mulai-mulai gelap nih, udah mulai-mulai dalam nih, tapi pasti sangat sulit untuk bisa bersaing sama Lycoris Recoil ataupun mungkin Classroom of the Elite atau apalagi itu sama Call of the Night gitu kan. Apalagi sekarang ada pesaing baru yaitu RWBA gitu kan. Dan ya menarik banget lah nanti kita lihat ke depannya itu Engekis masih bisa fighting atau enggak di 10 besar. Karena ini animenya rawan-rawan banget gitu kan karena ya karena project ini ya project promosi game ya. Jadi udah statementnya tuh dari awal udah kayak gitu. Terus Overlord season 4 tuh kenapa lagi Overlord turun lagi gitu kan, turun lagi 1 peringkat di posisi 7 walaupun sebenarnya ini anime-anime yang banyak banget fansnya besar banget dan paling banyak ditunggu juga sebenarnya di sebelum musim ini tuh berlangsung karena memang ya nggak tahu ya mungkin karena apa ya banyak banget orang-orang yang sudah nantikan dan ternyata eksekusinya tuh nggak bisa memuaskan walaupun sebenarnya bagus-bagus banget gitu kan. Jadi korban di musim lalu itu ada Tate no Yusa. Apakah musim ini bakalan Overlord yang jadi korban keganasan anime-anime baru gitu kan? Karena nih banyak banget anime baru nih gitu kan. Bayangin aja nih, ada setidaknya itu 4 anime baru di 5 besar gitu kan. Ada si Lycoris Recoil, ada Call of the Night, terus ada RWBA, terus ada si Yume dan ada juga Engikis gitu kan. Ya kayaknya untuk sequel cuman Classroom of the Elite yang bisa fighting di musim inilah kalau berdasarkan voting yang ada di Anitrend. Terus ada Rental Kanojo di posisi 8. Akhirnya balik lagi mereka ke 10 besar ya karena Sumi lah itu aja lah intinya. Terus Hataraku mau sama di posisi 9, nggak tahu ini terus turun padahal ini anime sama ya kayak Cote ya harusnya ya ditunggu-tunggu lah karena udah lama banget bertahun-tahun gitu kan akhirnya dapat season keduanya tapi malah nggak sesuai dengan ekspektasi walaupun ada mungkin beberapa orang yang masih ngikutin tapi berdasarkan voting yang ada di trend di Anitrend itu mereka masih sulit bersaing dengan beberapa judul anime baru ya. Terus ada Isekai Oji-san. Ya ini Isekai Oji-san ini apa ya? Inilah si Kongmingnya musim inilah. Jadi benar-benar anime underrated yang cukup diperhitungkan untuk bisa berada di 10 besar Anitrend. Dan ya sayangnya kita nggak bisa lihat yang namanya itu Summertime Render di minggu ketiga dan juga nggak bisa lihat yang namanya itu Mad Abyss gitu kan. Sayang banget gitu. Dan ya kayaknya itu aja sih dulu pembahasanku mengenai 10 besar dari animenya berdasarkan voting yang ada di Anitrend. Jadi kita tunggu aja nanti minggu keempat gimana gitu kan karena minggu ketiga udah dirilis ini. Jadi bagaimana kalian setuju atau enggak? Kalau kalian belum setuju kalian bisa tulis di kolom komentar dan ya itu aja dulu mengenai pembahasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Dan untuk pembahasan animenya Lycoris Recoil akan aku bahas di subuh lah nanti kayaknya karena biar enak aja recordnya gitu. Dan ya sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.